Xiao Yan ingat apa yang dikatakan senior Yusuan, dan terengah-engah ketakutan. Saat gadis itu muncul barusan, bahkan ranah jiwa di dalam tubuh sedikit bergetar, dan jelas bahwa dia telah menghadapi lawan yang tak tertandingi. Penyihir itu terlihat seperti seorang gadis, tetapi senior Yusuan juga mengatakan bahwa penyihir ini suka berubah menjadi manusia seperti gadis, dan menyergap di sekitar area terlarang. Di satu sisi, dia menjaga area terlarang. Xiao Yan juga berhenti hanya beberapa langkah ke area terlarang, dan kemudian perlahan-lahan beristirahat, sambil menatap sekeliling dengan waspada. Saya tidak tahu mengapa, tetapi tidak ada hambatan apapun di jalan ini, seolah-olah seseorang membersihkannya setiap hari, itu benar-benar bersih. Di kedua sisi jalan juga terdapat banyak tanaman dan pepohonan. Xiao Yan juga melihat ke belakang, dan setelah memastikan bahwa penyihir itu tidak mengejarnya, dia menoleh dan berjalan perlahan menuju pohon. Masuk akal jika pohon ini bertahan di sini, kekuatan di kolam Kaisar Xuanling ini sangat kuat, aku khawatir ada juga kekuatan besar di pohon ini. Setelah Xiao Yan berpikir, dia juga perlahan mengulurkan tangannya ke pohon. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengulurkan tangannya yang lain dan menekannya dengan kuat. Mengapa tidak ada kekuatan di atas pohon ini? Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menarik tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pusat kolam Kaisar Xuanling, jadi intensitas kekuatannya juga sangat kuat. Jika tidak ada jejak kekuatan di pohon-pohon ini, kemana kekuatan akan pergi? Xiao Yan juga berpikir dalam hatinya. Penguasa kuno Yi Huoheng memancarkan sedikit kehangatan, dan kemudian Long Yi juga perlahan berubah menjadi naga api dan datang ke Xiao Yan. Sepertinya ada beberapa fluktuasi aneh di ruang di sini. Long Yi juga berkata perlahan. Xiao Yan berbalik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa yang besar muncul seketika, mencoba menyebar dan menyelidiki area terlarang. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Xiao Yan yang muncul lenyap dalam sekejap. Ruang di sini benar-benar memakan kekuatan jiwa, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghalangi persepsiku. Xiao Yan juga merenung, dan kemudian terus-menerus melihat sekeliling untuk mencegah perubahan mendadak. Long Yi, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan bertanya setelah berpikir tanpa hasil. Tidak, sangat aneh di sini, aku tidak bisa merasakan fluktuasi apapun. Long Yi juga menjawab, karena tanahnya tidak berfungsi, itu langit. Xiao Yan kemudian tiba-tiba memicu api di tubuhnya, api putih susu memenuhi tubuhnya, dan kemudian saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba menghadap ke langit. Terbang ke langit. Dalam satu tarikan napas, Xiao Yan juga terbang ke ketinggian 5 meter di atas tanah, dan kemudian saat berikutnya Xiao Yan mempercepat kecepatannya dan hendak meningkatkan kecepatannya. Tolakan yang dalam di langit juga mendorong Xiao Yan turun. Long Yi juga melihat Xiao Yan. Xiao Yan, yang berjarak 5 meter dari tanah, memancarkan energi pertempuran api putih susu. Awalnya, Xiao Yan perlahan terbang ke langit. Setelah terbang 5 meter, Xiao Yan juga menemukan bahwa tidak ada perubahan, dan segera mempercepat kecepatannya. Kemudian menabrak sesuatu. Xiao Yan baru saja mempercepat kecepatannya, tetapi saat berikutnya seolah-olah dia telah menabrak kapas. Namun, kapas ini tidak lembut, tetapi sangat menakutkan. Kecepatan menakutkan Xiao Yan segera bangkit kembali. Kemudian dia duduk di tanah, menyebabkan semburan debu, membuat Long Yi tertawa. Ini benar-benar aneh. Xiao Yan juga sangat tidak berdaya, dia sudah sangat berhati-hati sekarang, dan hanya dipercepat setelah terbang 5 meter tanpa perubahan apapun. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia akan secara paksa terpental kembali oleh misterius ini, ruang ini? Tidak, Xiao Yan juga tiba-tiba berjalan menuju pintu masuk monumen batu terlarang di belakangnya. Jangan seperti itu, Xiao Yan juga bergumam dalam hatinya. Saat berikutnya, Xiao Yan datang ke pintu masuk monumen batu terlarang ini, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tidak bisa keluar, tidak bisa. Ini tidak diragukan lagi di penjara di pulau terpencil ini. Ini merepotkan sekarang. Xiao Yan juga kembali ke tempat asalnya, dan kemudian berkata kepada Long Yi. Ketika Long Yi mendengar ini, dia tetap diam, bahkan Long Yi tidak tahu bagaimana melakukan hal semacam ini.
Ruang di sini tampaknya diisolasi secara paksa. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan. Tuan, Xiao Yan juga tidak berdaya. Di pulau terpencil ini, Yusuan mengatakan bahwa tanah terlarang klan Tian Muyu. Tapi Yusuan itu tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa naik ke langit. Sejak saya memasuki formasi 9 ikan bermain naga, saya menemukan bahwa ruang di sini juga cukup aneh. Saya pikir itu karena teknik formasi bawah tubuh Dou di Anda tidak dapat digunakan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Apa? Mendengar ini, Xiao Yan juga kaget. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi ke daerah terlarang ini dan dia tidak bisa naik ke langit, Xiao Yan masih bisa sedikit tenang, tetapi jika dia tidak bisa menggunakan tubuhnya sebagai Dodi, Xiao Yan tidak bisa tenang. Alasan mengapa Xiao Yan tidak dapat lepas di area terlarang ini, dan tidak dapat pergi, sebagian besar karena dia memiliki tubuh abadi, kaisar pertempuran 10 peringkat, jadi dia tidak takut untuk menghadapi ini. Karena Xiao Yan tahu bahwa jika dia menggunakan tubuh abadinya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, tetapi dia pasti tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Namun, setelah tuannya mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan juga menjadi bingung. Jika Anda bahkan tidak dapat menggunakan tubuh abadi Anda, apakah benar-benar jalan buntu untuk terjebak di sini? Hehehe, jangan terlalu berkecil hati, meskipun kamu tidak bisa keluar dari sini, kamu tidak bisa naik ke langit, tetapi bahkan tubuh seorang kaisar yang bertarung tidak dapat digunakan. Tapi siapa bilang kita akan pergi? Kamu lupa aku, kenapa kamu di sini? Suara percaya diri Raja Naga Emas juga perlahan menghibur Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kemudian tidak lagi ragu-ragu, dia membawa penguasa kuno dari api yang berbeda dan mengambil langkah lambat, juga perlahan maju menuju jalan setapak. Karena tidak ada jalan keluar. Kalau begitu lebih baik mengambil satu langkah pada satu waktu. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Pulau terpencil ini benar-benar aneh. Ini benar-benar mampu menembus kolam Kaisar Xuanling yang sangat besar ini. Xiao Yan berbicara pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Adapun tuannya, Raja Naga Emas, dia berubah menjadi kekuatan jiwa dan berdiri di pundaknya. Keduanya berjalan selama beberapa menit, dan mereka juga menemukan bahwa penglihatan mereka menjadi lebih luas. Menurutmu apa itu? Raja Naga Emas juga sepertinya telah menemukan sesuatu, dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di depannya. Itu adalah naga kayu. Xiao Yan juga mengenali benda ini. Sebagai apoteker tingkat tinggi, nama-nama bahan obat yang berharga ini telah lama dihafal, jadi Xiao Yan juga mengatakan ketika dia pertama kali melihat tanaman dengan warna berbeda tidak jauh. Ini kaya dengan begitu banyak bahan obat yang berharga, ini adalah harta yang langka. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Saat berikutnya, mata naga Raja Naga Emas juga perlahan melihat sekeliling. Di area terlarang, asap dikelilingi, dan garis pandang sangat berkurang. Namun, saat Xiao Yan semakin dekat, dia juga menemukan bahwa jarak beberapa ratus meter dari jalan setapak telah menghilang tanpa jejak, dan hanya ada padang rumput yang luas. Di rerumputan, terdapat kawasan yang kaya bahan obat dengan luas hanya beberapa meter. Menjadi kaya. Xiao Yan juga bergumam, dan kemudian tangannya tidak diam. Dia mengeluarkan peralatan berharga seperti botol giok dan sekop, lalu berjongkok perlahan, dengan hati-hati melihat tanaman di depan. Sepertinya agak aneh di sini. Raja Naga Emas juga terus melihat sekeliling dan berkata perlahan. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas pada tingkat setengah abadi saat ini, dia tidak dapat melihat perbedaan apapun di pulau terpencil ini, tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa pulau terpencil ini adalah tempat meteorit itu berada. Alasan mengapa kolam Kaisar Xuanling memiliki kekuatan aneh seperti itu sebagian besar disebabkan oleh kekuatan meteorit ini. Ambil dan pergi dengan cepat. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiao Yan juga tahu bahwa tempat ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama, jadi dia segera berjongkok, lalu memegang sekop batu giok di tangannya, dan dengan lembut berjalan menuju tanaman obat yang berharga. Dengan sedikit gerakan sekop batu giok di tangannya, dia menuju ke akar ramuan obat yang berharga. Ramuan obat ini sulit didapat di dunia luar,
jadi tinggalkan jejak akar ramuan obat ini, sehingga memiliki kemampuan untuk membiakkan ramuan obat berharga. Xiao Yan hendak mengambil bahan obat itu. Pada saat berikutnya, mata Xiao Yan mengecil, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari perubahannya. Bang bang bang, suara bergema di pulau terpencil ini. Tempat yang rusak adalah saat Xiao Yan menggunakan sekop batu giok untuk mengeluarkan bahan obat. Xiao Yan juga sangat tidak berdaya tentang ini. Untuk bahan obat yang berharga ini, bahan hanya dapat disimpan dengan menggunakan peralatan batu giok yang bagus, memasukkannya ke dalam botol batu giok yang bagus. Tapi Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia baru saja akan mengambil bahan obat dengan hati-hati, kemudian bahan obat itu berubah menjadi bubuk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan sebelumnya. Sayang sekali, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, dan tanpa ragu-ragu, dia pindah ke ramuan obat lain tanpa ragu-ragu. Sekop batu giok di tangannya bergerak sedikit, dan pada saat berikutnya, bahan obat juga jatuh. Bang bang bang, suara yang sama bergema di ruang ini lagi, dan kemudian bahan obat juga berubah menjadi bubuk, bahkan tanpa jejak kekuatan. Pada saat ini, Xiao Yan juga menyadari ada yang tidak beres, dia segera berhenti, dan kemudian perlahan melihat ke area obat dengan luas beberapa meter di depannya. Pertama kali mungkin, kedua kalinya tidak mungkin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan saat berikutnya, ada sedikit ragu. Tempat ini juga harus sangat dekat dengan inti pulau, jadi berhati-hatilah. Setelah memikirkannya, Raja Naga Emas tidak menemukan masalah, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Sialan, Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian menyingkirkan barang-barang gioknya. Karena obat di depan Anda tidak dapat diambil. Sebelum penggabungan, juga ditemukan bahwa semua jenis tanaman di pulau terpencil ini tidak memiliki jejak kekuatan, dan apa yang mendukung pertumbuhannya. Energi di air laut kolam Kaisar Xuanling begitu kuat, pulau terpencil ini telah menyerap banyak daya, kenapa tanaman di atasnya tidak memiliki kekuatan apapun? Kemana perginya kekuatan-kekuatan ini? Rahasia ini jelas merupakan rahasia di pulau terpencil ini, bahkan Yusuan hanya tahu sedikit tentang pulau terlarang ini. Apa itu? Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian menatap dua titik cahaya di depannya. Kedua titik cahaya itu sebenarnya berubah dari dua tanaman obat yang baru saja mau diambil. Xiao Yan juga bingung pada awalnya, dia tidak menyadari bahwa kedua ramuan itu berubah menjadi bubuk setelah dipisahkan dari tanah, dan saat berikutnya ada titik cahaya samar yang tersisa. Sekarang dia kembali, dia juga menemukan titik terang ini. Titik cahaya ini tidak memiliki kekuatan apapun, tapi aku bisa merasakan isapan samar merembes keluar. Perasaan itu, sepertinya ada sesuatu di tempat terdalam, Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Raja Naga Emas juga menemukan titik cahaya ini segera, napasnya sedikit menyebar, dan kemudian dia perlahan berjalan menuju jalan tanah yang kosong. Xiao Yan juga tidak ragu-ragu, api putih susu yang besar perlahan-lahan mengelilingi tubuhnya, dan kemudian penguasa kuno api abadi juga dipegang di tangannya. Jika ada yang salah, akan mengambil tindakan. Beginilah cara Xiao Yan dan Raja Naga Emas perlahan berjalan menuju area inti area terlarang. Hanya saja dengan kepergian keduanya, ladang ramuan obat asli yang sangat kosong perlahan menghilang, dan bahkan jalan dan setiap rumput dan pohon di tepi jalan menghilang tanpa jejak. Sialan, Xiao Shou juga mendengus dingin, dan kemudian dia melihat Dapang di sebelahnya. Dapang menyerang naga perak itu. Raungan naga perak yang menakutkan juga memenuhi ruang ini. Serangan Xiao Shou dan Dapang juga dihancurkan oleh naga perak, yang sebanding dengan tingkat Kaisar Dou bintang 7 manusia. Saudaraku, naga perak ini mungkin bukan sesuatu yang bisa tangani berdua. Dapang juga memiliki bekas luka dengan berbagai tingkat di sekujur tubuhnya, dan kemudian berkata kepada Xiao Shou. Jika kita tidak bisa melakukannya, kita harus melakukannya, jika tidak kita hanya akan memiliki satu ujung. Xiao Shou juga mengatakannya dengan susah payah. Saat berikutnya, dia tidak ragu-ragu, dan menyerang naga. Di puncak formasi naga 9 ikan, sebuah kekosongan juga perlahan dan menakutkan menggeliat, dan kemudian sebuah suara yang sangat menyeramkan berkata perlahan, ini benar-benar dua pemborosan.